Baik, selamat malam saudara yang mengampu mata kuliah hukum adat. Pada kali ini saya akan memberikan materi melalui media online. Nah, saudara, kami minta untuk yang pertama untuk segera mendapatkan buku saya, bisa mendaftarkan melalui admin admin di fakultas. Juga didaftarkan, tolong saudara bisa membeli buku-buku yang original karena dengan melalui percetakan yang resmi, harganya diberikan cukup murah sehingga para mahasiswa terjangkau untuk membeli. Terima kasih sudah melakukan pembelian buku tersebut karena itu buku merupakan karya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari para mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah khususnya hukum adat ini. Nah, saudara, di materi hukum adat, saudara akan akan diberikan materi ini, materi hukum adat, saudara, beberapa hal yang perlu Anda ketahui di dalam materi hukum adat ini itu adalah yang pertama mengenai pengertian hukum adat, kemudian saudara-saudara juga bisa melihat nantinya juga melihat materi tersebut, kita juga dapat melihat materi tersebut. Saudara bisa melihat di dalam PowerPoint yang saya share kepada saudara sebentar. Ini ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Ini. Yang pertama, saudara, perlu kita ketahui adalah definisi adat itu yang menurut Prof. Hasairin adalah suatu endapan kesusilaan saudara dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu merupakan kaidah-kaidah kesusilaan yang telah yang telah kaidah kesusilaan yang telah mendapatkan pengakuan umum dalam masyarakat itu. Nah, saudara, kita juga melihat beberapa hal bacaan wajib. Nah, nanti saudara makanya perlu membeli dari buku saya dan buku adat pertanahan adat dari karangan Profesor Dr. Rosnidar dari USU Medan. Menurut Kusumadi Pujo Sewoyo, saudara, adat adalah tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat sudah sedang akan diadatkan. Berikutnya, adat itu adalah suatu kebiasaan normatif yang dipertahankan oleh masyarakat walaupun tidak terus terulang pada saat-saat tertentu akan berulang dan harus dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan, maka masyarakat akan mengadakan reaksi. Saudara, kita melihat juga mengenai pengertian yang lain dalam hal ini. Sebentar. Adat istiadat, saudara, adalah aturan
yang berasal dari ketetapan leluhur, yaitu ketetapan yang dibuat oleh pemuka adat di zaman purba, di masa nenek moyang yang menurunkan masyarakat saat ini. Nah, hal ini kita juga melihat tentang apa namanya pendapat dari Prof. Van Dijk, ya. Van Dijk mengatakan bahwa adat adalah kebiasaan dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Hukum adat adalah istilah untuk menunjukkan hukum yang tidak dikodifikasikan dalam kalangan orang Indonesia asli dan kalangan orang Timur asing. Menurut Mr. Terhar, dalam hukum adat itu, hukum adat adalah keseluruhan peraturan ya yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum. Fungsionaris hukum itu apa, saudara? Yaitu meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif yang mempunyai wibawa, ya, mempunyai authority yang berlaku dalam masyarakat yang dipatuhi, ya, saudara, sepenuh hati. Menurut Suryono Sukanto, saudara, keseluruhan adat yang tidak tertulis dalam hidup dalam suatu masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, kelaziman yang mempunyai akibat hukum. Nah, menurut Prof. Busar Muhammad, ini hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungannya satu sama lain, baik berupa keseluruhan, kebiasaan, dan kesusilaan yang benar-benar hidup dan diyakini, dianut, dipertahankan oleh masyarakat adat, maupun berupa keseluruhan peraturan yang padanya diletakkan, ya, suruhan atau larangan jika dilanggar akan dikenakan hukuman berdasarkan putusan-putusan para penguasa adat, yaitu orang yang mempunyai kewibawaan berkuasa memberikan, ya, memberikan keputusan dalam masyarakat, saudara. Nah, kita juga melihat, saudara, setelah Busar Muhammad, saudara, kita melihat Vollenhoven. Vollenhoven mengatakan, ini adalah sarjana, Mr. in the Rechten dari Belanda, bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Belanda dahulu, zaman Hindia Belanda dahulu, atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendi-sendinya, diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu. Kita ulang, hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat kekuasaan lainnya, ya. Terhar mengatakan bahwa hukum adat adalah keseluruhan peraturan, gitu ya. Nah, bagaimana Supomo? Kalau Supomo melihat hukum yang tidak tertulis dalam peraturan legislatif, unstatutory law, meliputi peraturan-peraturan yang hidup ditaati masyarakat berdasarkan keyakinan bahwa peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Nah, kita melihat Prof. Hilman Hadikusuma bahwa hukum adat sebagai aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Ya, kehidupan manusia itu berawal dari berkeluarga dan mereka mengatur dirinya, anggotanya menurut kebiasaan-kebiasaan itu yang akan dibawa dalam bermasyarakat dan negara. Bagaimana menurut Suroyo Wignodiburo? Nah, hukum adat itu adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang, serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum atau sanksi. Nah, kita melihat di dalam prosesnya terbentuknya hukum adat, kalau Terhar itu melihat bahwa hukum adat itu lahir dipelihara oleh putusan-putusan para warga masyarakat hukum. Nah, keputusan kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan hukum itu
dalam hal bertentangan kepentingan keputusan para hakim mengadili sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat dan senafas seirama dengan kesadaran tersebut diterima dan ditoleransi. Jadi kita melihat juga menurut Suryono Sukanto terbentuknya hukum adat itu ada dua aspek, aspek sosiologi dan aspek yuridis. Kalau sosiologi kita melihat interaksi, pengalaman, kemudian ada suatu nilai, kemudian ada pola berpikir, ada sikap, perilaku, dan kebiasaan. Pola-pola tersebut, ya, ada suatu interaksi, pengalaman, itu dari sisi sosiologi. Dan bagaimana isi dari aspek yuridis? Ada suatu interaksi, ya, pengalaman, pola berpikir, nilai, sikap, ada suatu perilaku, kemudian kebiasaan. Nah, kita melihat unsur-unsur hukum adat, saudara, kenyataan bahwa adat ini selalu dipatuhi dalam masyarakat adat, ya. Dalam hal ini juga ada suatu keyakinan yang mempunyai hukum itu sendiri. Saudara, unsur kepatuhan hukum adat itu melihat pada unsur kenyataan bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu dipatuhi oleh masyarakat. Kemudian unsur psikologis adanya suatu keyakinan pada rakyat bahwa adat dimaksud mempunyai kekuatan hukum. Saudara, ada suatu nilai universalitas atau sifat hukum adat, yaitu ada suatu yang tidak pernah tidak luntur adalah sifat dan asas gotong royong. Kemudian ada fungsi sosial manusia dan milik dalam masyarakat. Kemudian ada asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum dan asas perwakilan dan permusyawaratan. Saudara, ada suatu corak, ya, sifat khusus dalam hukum adat itu adalah komunal atau kebersamaan. Artinya manusia merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, yaitu kebiasaan tolong-menolong. Kemudian ada suatu religio magis, mempercayai, menghormati kekuatan luar biasa yang ada di luar manusia, yaitu upacara-upacara adat. Kemudian ada suatu konkretnya, saudara. Konkretnya itu pemikiran penataan yang serba kekuatan konkret, pemikiran penataan yang serba nyata. Satunya perkataan dan perbuatan, saudara. Dalam hal ini kita melihat visualnya yang berhubungan hukum hanya terjadi dengan adanya ikatan yang dapat dilihat dengan tanda yang terlihat. Saudara, kita juga melihat kegunaan mempelajari hukum adat itu adalah menumbuhkan rasa persatuan, kesadaran akan harga diri semakin bertambah, kesadaran terhadap kepribadian bangsa semakin tebal, memberikan dasar corak tersendiri terhadap hukum nasional. Saudara, demikian pertemuan yang pertama atau yang kedua, ya, saya agak lupa. Silakan saudara membuat tugas dari saya adalah merangkum bab 1 dan bab 2 dari buku saya. Silakan saudara-saudara untuk segera mendaftarkan untuk pembelian buku melalui administrasi fakultas, dan juga saya juga berharap, saudara, di akhir pertemuan kuliah ini kami telah memberikan tugas kepada para mahasiswa Fakultas Hukum Pagi untuk sekalian melihat beberapa kehidupan, kegiatan masyarakat hukum adat yang tidak jauh dari Jakarta, yaitu di Baduy, di daerah masyarakat hukum adat Baduy yang ada di Cibuleger atau di Banten. Kemungkinan kegiatan ini akan kami lakukan sekitar tanggal 1 Desember 2023, di mana saudara hukum adat pagi, peserta hukum adat pagi wajib untuk mengikuti perjalanan atau melihat kegiatan tersebut di lapangan. Demikian saudara,
yang mengikuti kuliah mata kuliah hukum adat yang khususnya untuk kelas karyawan atau sore, kami ucapkan terima kasih. Segera untuk membuat tugasnya, juga jangan lupa di add link, segera lakukan. Jika ada masalah, silakan menghubungi administrasi. Demikian, selamat belajar, salam sehat untuk semuanya.